Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang hibah, sedekah, dan hadiah. Nah, di sini saya akan menjelaskan khusus yaitu tentang hibah. Hibah secara bahasa adalah pemberian atau atiyah, sedangkan menurut istilah hibah yaitu akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela. Nah, di dalam syarah sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberi harta milik seseorang kepada orang lain di waktu dia hidup tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepada harta kepemilikan, maka harta tersebut disebut iarah atau pinjaman. Nah, hukum hibah ada 3. Yang pertama itu wajib, yang kedua haram, yang ketiga makruh. Nah, adapun dalil dan hadis hibah yaitu ada dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Nah, hukum asal hibah adalah mubah atau boleh, tetapi berdasarkan kondisi peran si pemberi dan si penerima, hibah bisa menjadi wajib, haram, dan mubah. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda dari Abi Hurairah radhiyallahu diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, saling memberi hadiahlah di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, adapun rukun dan syarat hibah. Yang pertama itu rukun hibah. Menurut jamhur ulama, rukun hibah ada 4, yaitu wahib, yaitu pemberi. Wahib adalah pemberi hibah yang menghibahkan ke barang pemiliknya kepada orang lain. Yang kedua itu mauhublah, yaitu penerima. Nah, penerima hibah adalah seluruh manusia dalam arti orang yang menerima hibah. Yang ketiga itu mauhub. Mauhub adalah barang yang dihibahkan. Yang keempat yaitu syikat, yaitu ijab dan kabul. Syikat hibah adalah segala sesuatu yang dapat dikatakan ijab dan kabul. Yang kedua itu syarat-syarat hibah. Syarat penghibah. Yang pertama itu penghibah memiliki apa yang dihibahkan. Yang kedua itu penghibah bukan orang yang dibatasi haknya karena sesuatu alasan. Yang ketiga, penghibah itu orang dewasa, berakal, dan rasyid. Yang keempat yaitu tanpa ada unsur paksaan. Nah, syarat-syarat bagian diberi hibah yaitu berhak memiliki dan benar-benar ada waktu diberi hibah. Yang kedua, memegang hibah atas seizin wahib. Nah, adapun syarat-syarat barang yang dihibahkan yaitu yang pertama harus ada di waktu hibah, yang kedua berupa harta yang kuat dan bermanfaat, yang ketiga milik sendiri, yang keempat dapat dimiliki saatnya, yang kelima tidak berhubungan dengan tempat lain atau terpisah. Nah, adapun macam-macam hibah. Yang pertama itu hibah barang adalah memberi harta atau barang kepada pihak lain yang mencakup materi dan nilai manfaat harta atau barang tersebut, yang pemberiannya tanpa ada tendensi atau harapan apapun. Misalnya menghibahkan rumah, sepeda motor, baju, dan sebagainya. Yang kedua itu hibah manfaat. Hibah manfaat yaitu memberikan harta kepada pihak lain agar dimanfaatkan harta atau barang yang dihibahkan itu. Namun, materi harta atau barang itu tetap menjadi milik pemberi hibah. Nah, adapun hikmah hibah yaitu pertama itu menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama. Yang kedua, menumbuhkan sikap saling tolong-menolong. Yang ketiga, dapat mempererat tali silaturahmi. Yang keempat yaitu menghindarkan diri dari malapetaka. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Yang kedua yaitu sedekah. Secara bahasa, sedekah itu berasal dari huruf shod, dal, dan qaf, serta dari unsur as-siddiq yang berarti benar atau jujur. Sedekah menunjukkan kebenaran penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara etimologi, sedekah ialah kata benda yang dipakai untuk suatu hal yang diberikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengertian sedekah adalah pemberian kepada orang lain yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan diberikan kepada orang yang membutuhkan tanpa mengharapkan imbalan pemberian tersebut. Kemudian dalil tentang sedekah yaitu dalam Quran surah Yusuf ayat 88 yang artinya, dan bersedekahlah kepada kami, sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang-orang bersedekah. Kemudian masih banyak lagi tentang dalil-dalil yang berhubungan tentang sedekah. Contohnya yaitu
dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Nah, dalil juga dalam hadis riwayat At-Tirmizi mengatakan bahwa senyummu di hadapan saudaramu atau sesama muslim adalah bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian hukum sedekah. Para fuqaha atau ahli fikih sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah. Berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunnah, ada kalanya hukum sedekah menjadi haram, yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir, ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada orang atau lembaga. Rukun dan syarat sedekah yang pertama itu orang yang memberi, syaratnya orang yang memiliki benda dan berhak untuk mentasarrufkan atau memperdarkannya. Kemudian yang kedua, orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak sah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu. Kemudian ijab dan kabul. Ijab adalah pernyataan pemberian dari seorang yang memberi, sedangkan kabul ialah pernyataan penerima dari seorang menerima pemberian. Kemudian barang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual atau halal. Kemudian cara pelaksanaan sedekah itu yang pertama tasbih, tahlil, dan tahmid. Kemudian yang kedua bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarganya, menjenguk orang sakit, berwajah manis, atau memberikan senyuman. Kemudian hikmah sedekah itu yang pertama menumbuhkan ukhuwah atau persaudaraan Islamiyah, dapat menghindarkan dari berbagai bencana, kemudian akan diridhoi serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh saya Megawati Swaib yang akan menjelaskan tentang perbedaan antara hadiah, hibah, dan sedekah. Perbedaannya yaitu sedekah merupakan pemberian sesuatu yang didasarkan atas kepedulian terhadap fakir miskin. Perbuatan ini dilakukan semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Berbagai pemberian ini ditujukan kepada fakir miskin dan anak yatim. Pemberian biasanya dalam bentuk uang. Untuk melaksanakan sedekah tidak perlu tata cara tertentu. Sedekah hukumnya sunnah muakkad. Dan yang kedua adalah hibah. Hibah merupakan pemberian yang didasarkan atas kasih sayang. Pemberian ini lebih bersifat keduniawian. Pemberian ini ditunjukkan kepada orang-orang yang masih dalam hubungan keluarga. Pemberian ini biasanya dalam bentuk barang dan tidak bergerak. Untuk melaksanakan hibah perlu tata cara tertentu, misalnya dilakukan secara tertulis. Hibah hukumnya sunnah. Dan yang terakhir adalah hadiah. Hadiah merupakan pemberian yang diberikan atas keadaan atau peristiwa tertentu. Pemberian ini lebih bersifat keduniawian. Pemberian ini ditujukan kepada orang-orang tertentu. Pemberian ini biasanya dalam bentuk barang, baik barang bergerak seperti alat-alat sekolah, televisi, dan lain-lain, maupun barang bergerak. Untuk melaksanakan hadiah bisa melalui tata cara atau prosedur tertentu dan bisa pula tidak. Dan terakhir, hadiah hukumnya mubah atau boleh.